Selamat malam, kembali lagi bersamaku Sufrify dalam renungan malam. Di sini kita enggak sedang mencari jawaban, tapi mencoba memahami makna dari setiap perasaan yang kita simpan diam-diam. Karena kadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi suara yang bisa memahami kita ketika dunia terasa terlalu sepi. Malam ini aku ingin bercerita tentang seorang yang mungkin enggak nyata, tapi justru mengajarkan arti cinta dan kehilangan yang sesungguhnya. Namanya Woody dalam serial Toy Story, seorang cowboy yang setia yang mengajarkan kita bagaimana mencintai tanpa harus memiliki. Yuk kita mulai. Woody hidup untuk satu hal, yaitu membuat Andy bahagia. Setiap pagi ia menunggu berharap Andy memilihnya untuk bermain. Tapi waktu terus berjalan, Andy tumbuh dewasa, Woody pun perlahan disimpan di lemari, terlupakan, dan di sanalah ia mulai bertanya, kalau aku tak lagi dibutuhkan, siapa aku sekarang? Viktor Frank pernah berkata seperti ini, manusia bisa menanggung penderitaan apapun selama ia tahu untuk apa ia hidup. Tapi ketika tujuan itu hilang, kita sering merasa kosong, seperti halnya Woody. Woody sempat iri pada Buzz Lightyear, mainan baru yang tiba-tiba menjadi favorit Andy. Ia marah, cemburu, merasa digantikan. Akan tetapi perlahan ia sadar bahwa cinta bukan tentang menjadi satu-satunya, tapi tentang tetap bahagia meski bukan menjadi yang utama. Seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang juga seorang filsuf Stoa menulis catatan pribadi tentang bagaimana menghadapi kehilangan dengan tenang. Ia berkata, terimalah apapun yang datang padamu dengan lapang dada, karena itu dikirim oleh alam semesta sendiri. Woody belajar menerima. Ia tidak melawan waktu, tidak melawan perubahan. Ia hanya memilih untuk tetap setia, bahkan ketika dunia tak lagi memanggil namanya. Ada seorang filsuf Jerman bernama Erich Fromm yang menulis buku berjudul The Art of Loving. Ia bilang, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang membiarkan yang kita cintai menjadi dirinya.
Nah, itulah yang dilakukan Woody. Ia tahu Andy akan pergi, tapi ia tidak menahannya. Ia bahkan membantu Andy memberikan semua mainannya ke Bonnie, agar mereka bisa dicintai lagi oleh tangan kecil yang baru. Cinta itu bukan soal bertahan, tapi soal ikhlas melihat seorang tumbuh meski tanpa kita di sisinya. Dalam dunia psikologi, ada tokoh bernama Carl Jung, seorang murid Sigmund Freud, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Psikologi Analitik. Jung menyebut perjalanan menuju kedewasaan sebagai individualisasi, proses menemukan jati diri setelah kita kehilangan peran lama. Woody melewati itu tanpa sadar. Ia berhenti melihat dirinya hanya sebagai mainan Andy. Ia mulai menemukan makna baru bukan di tangan seseorang, tapi di pilihannya sendiri. Di akhir kisahnya, Woody memilih jalan yang berbeda bukan karena ia berhenti mencinta, tapi karena ia tahu cinta juga butuh keberanian untuk tumbuh. Mungkin malam ini kamu juga merasa seperti Woody. Tak lagi dibutuhkan, tak lagi dicari, tapi percayalah, itu bukan akhir dari dirimu. Dunia mungkin tak lagi memanggil namamu, namun masih ada yang menunggu kebaikan kecilmu, bahkan yang tak pernah terlihat. Hidup bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang tetap mencinta meski dalam diam. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras ini. Terima kasih sudah mendengarkan malam ini. Semoga kisah Woody bisa menemani langkahmu, memberi sedikit cahaya, dan mengingatkanmu bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya. Aku Sufrify. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat dan semoga hatimu pulih pelan-pelan.